Terima kasih Andi. Semoga dengan kita berdoa kita diberikan keberkahan ya. Oke, sekarang coba cek di keliling kalian. Apakah masih ada sampah? Coba kalau ada sampah tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang cek atribut seragam kalian sudah rapi. Sudah. Alhamdulillah sudah rapi ya. Baik, kita masuk ke kegiatan berikutnya. Oh ya, sebelum masuk ke kegiatan berikutnya, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu nih. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bisa tolong disebutkan siapa yang tidak hadir? Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Ilza. Minggu lalu sudah belajar tabel periodik. Dibawakan tabel periodiknya hari ini? Oke, tabel periodik digunakan untuk membantu kalian dalam mempelajari materi ini karena akan berkaitan dengan unsur-unsur. Oke, di dalam tabel periodik itu ada apa saja ya? Ya, siapa namanya? Ala. Ada apa saja di dalam tabel periodik? Ada unsur-unsur. Ada unsur-unsur. Oke, bagus ya. Nah, seperti yang dilihat di depan ya, ada gambar, ada unsur-unsur ya di dalam tabel periodik. Lalu di dalam tabel periodik itu kan ada bagian yang mendatar dan ada yang bagian yang tegak. Siapa yang tahu mana yang bagian mendatar namanya apa, yang bagian tegak apa? Oke, Rizal ya namanya. Ya. Kalau yang mendatar itu periode, kalau yang tegak itu golongan. Oke, bagus Rizal, masih ingat ya. Lalu ada berapa sih golongan di dalam tabel periodik? Akmal Bu. Akmal, silakan Akmal. Ada 2, golongan A dan golongan B masing-masing dari 1 sampai 8. Oke, bagus Akmal, ada 8 golongan ya. Ada golongan A dan juga ada golongan B masing-masing 8. Pada ingat ya atau masih memahami apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita dengarkan dulu nih. Ini ada lagu mengenai singkatan-singkatan dari tabel periodik. Nah, ini juga bisa menginspirasi kalian untuk lebih mengenal tabel periodik dan juga memudahkan kalian dalam menghafal tabel periodik. Kita dengarkan ya. Ini Ibu ada gambar. Nah, coba di sini pernahkah kalian mengamati beberapa macam tumbuhan yang mempunyai kemiripan bentuk? Dan misalnya ada padi dan gandum. Apakah ada kemiripan di antara mereka? Ada ya? Apa kemiripannya? Bentuknya apa? Seperti biji-bijian ya. Terus selain itu warnanya juga hampir sama. Nah, ini kita analogikan kepada unsur atau unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Lalu bagaimanakah dengan unsur-unsur dalam tabel sistem periodik? Apakah memiliki sifat yang sama juga atau sifat yang mirip atau seperti apa? Nah, ini akan kita pelajari untuk hari ini. Sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis sifat keperiodikan unsur. Penyampaian teknik penilaian mulai dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Ya, sekarang kita pretest terlebih dahulu. Kegiatan berikutnya adalah orientasi masalah. Sudah dapat LK-nya kan? Sudah berapa? Ya?
Nah, di LK di bagian atas itu ada orientasi masalah. Di situ disajikan wacana dan juga ada gambar. Nah, coba perhatikan oleh kalian, kira-kira masalah apa sih yang muncul setelah kalian melihat wacana dan juga gambar yang tersedia di LK-nya. Oke, kelompok 1, apa rumusan masalahnya atau apa masalah yang muncul dari? Saya Pak dari kelompok 1, bagaimana sifat unsur yang berada dalam satu periode dan golongan. 5 dari kelompok 2. 5 dari kelompok 2. Iya. Mengapa ukuran atomnya berbeda-beda? Mengapa dari gambar tersebut ya? Iya. Dari gambar tersebut ukuran atomnya berbeda-beda. Oke. Irfat. Bagaimana pengaruhnya ukuran atom pada gambar berbeda-beda terhadap sifat unsur? Berikutnya kita masuk ke kegiatan organisasi, yaitu kalian kan sudah dapat LKPD dan sudah duduk ya berdasarkan kelompoknya. Masih ada yang belum sesuai kelompoknya duduknya? Sudah sesuai ya semuanya? Oke, kalian sudah mencari jawabannya, sudah menggali informasi untuk melengkapi LKPD? Sudah ya? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Coba ini kelompok 1. Silakan dibahas. Silakan menyampaikan hasil diskusinya tentang jari-jari atom. Nah, apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan? Karena dalam satu periode unsur itu memiliki jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom itu bertambah. Oke, kita lanjut untuk refleksi hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan atau tidak tertarik? Menyenangkan atau tidak? Nah, dari table title yang ada di depan? Hijau. Guru memberikan penguatan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini dan hasil diskusi peserta didik mengenai sifat keperiodikan unsur. Ya, siapakah yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Oke, dari kelompok 4, siapa namanya? Saya Ya, silakan. hari ini aku dan teman-teman aku telah belajar tentang periode yang terdiri atas jari-jari atom, energi ionisasi, aktivitas elektron dan elektronegativan. Peserta didik menyimak informasi yang disampaikan guru terkait kegiatan pembelajaran di hari berikutnya. Akhirnya pembelajaran hari ini sudah berakhir. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kimia pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Rizal, tolong pimpin untuk berdoa ya, berdoa di dalam hati ya nak. Sebelum belajar lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Ya, silakan siapa namanya? Kinan. Nan. Sudah diskusi tentang sifat periodik. Jauh melebihi orang-orang yang cerdas, tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi ingatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menggunakan model problem based learning, dan peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Sebelumnya yaitu dari aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, kalian sudah melakukan pretest dan juga LKPD. Nanti di akhir pertemuan ini kalian akan melakukan post test. Kita lanjutkan ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah. Setelah kalian berdiskusi dan juga mengerjakan LK, waktunya hari ini kalian akan mempresentasikan atau menyajikan
hasil dari presentasi yang sudah disiapkan. Sifat periodik itu adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Iya. Karena daya tarik menarik inti semakin lemah, unsur-unsur yang seperiode ke elektronegatifan semakin ke kanan itu semakin besar. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Nama saya Muhammad Bagas Maulana. Izin bertanya, kenapa unsur F mempunyai keelektronegatifan yang besar? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab karena semakin mudah untuk menarik elektron. Oke, terima kasih jawabannya. Menganalisis dan mengevaluasi. Jadi di apa kalian setelah kalian mengisi dari hasil diskusi, silakan mengisi ya evaluasinya. Kalau gue sama tempat yang waktu 5 menit ya untuk mengisinya. Jumlah kalorinya sama, tapi muatan intinya dan juga jumlah elektronnya berbeda-beda, sehingga daya tarik intinya semakin besar atau semakin ringan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada kendala? Ya, sejauh ini lancar ya. Gimana pembelajarannya? Menyenangkan? Kalian sudah berdiskusi ya, menyampaikan hasil diskusinya. Mudah-mudahan memberikan pengalaman bermakna ya untuk kalian. Silakan kalian akses quizisnya untuk post-test di link berikut ini. Kegiatan yang terakhir, silakan siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Oke, dari kelompok 4, sebutkan namanya. Sifat keperiodikan unsur ada 4. Namanya siapa? Keisha. Sifat keperiodikan unsur ada 4. Jadi energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Dalam golongan dan periode berdasarkan nomor, atom sifat periodik membentuk keteraturan. Oke, baik, terima kasih.